Yang alfa, instansi pemerintah memotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah neto atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B. B. Khusus untuk bunga obligasi dari PPh 26 adalah 10% atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B. C. Kementerian Pariwisata menggunakan jasa influencer berwarga negara Jepang, Tomiso Yamashita, TY, untuk berkeliling Indonesia dan mempromosikan destinasi wisata di daerah-daerah yang dikunjungi. Kegiatan ini dilakukan selama 188 hari selama tahun 2004. Pada akhir tahun, Kementerian Pariwisata tidak memotong. Jadi, pariwisata tidak memotong PPh pasal 26 ini menjadi titik mengapa dia salah, karena seharusnya dia salah. Dia harusnya dipotong karena dia melakukan kegiatan itu selama 188 hari. Lanjut, berikut ini merupakan objek PPh pasal 23 yang wajib dipotong sebesar 2% dari peredaran bruto bendahara pemerintah, kecuali yang D. Pembayaran jasa konstruksi. Objek PPh 23 yang dikenakan potongan 2% adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain pembayarannya yang dibebankan APBN atau APBD atau APBDes selain jasa yang telah dipotong pada PPh 21. Bendahara nomor 16. Bendahara PK Instan membayar pembelian seperangkat komputer sebesar 10 juta kepada CV Malas Maju. Pajak penghasilan yang harus dipotong yaitu yang pertama, PPh pasal 21 5% kali penghasilan bruto. Ini tuh pajak progresif, enggak lah ini. Yang kedua, PPh 22 1,5% kali penghasilan bruto. Yang ketiga, PPh 23 2% kali penghasilan bruto. Yang keempat, PPh pasal 4 ayat 2 10% kali penghasilan bruto. Kalau PPh 21 ini pegawai tetap. Kalau misalkan PPh 23 ini yang tadi jasa. Kalau PPh pasal 2 ini juga nggak termasuk. Yang masuk itu yang ini karena dia termasuk penyerahan. Jadi yang kena itu PPh pasal 22 1,5% dari kali penghasilan bruto. Terus nomor 17, bendahara pemerintah tidak wajib memotong Bendahara pemerintah tidak wajib memotong PPh pasal 23 atau transaksi berikut ini. Yang pertama, pembayaran sewa gedung. Yang kedua, pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Oke, ada kesalahan dikit. Nah, bendahara pemerintah tidak wajib memotong PPh pasal 23 untuk transaksi berikut ini. Pembayaran sewa gedung, pembayaran royalti kepada pencipta lagu yang diputar instansi pemerintah, pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa catering. Karena sewa gedung, kalau ini jawabannya itu yang alfa guys, yang alfa. Kenapa? Karena sewa gedung telah dipotong PPh final atau PPh 2 ayat PPh pasal 2 ayat 2 PPh pasal 4 ayat 2 yang penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final. Penghasilan berupa bunga deposito, tabungan lainnya berupa obligasi dan surat utang negara, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan. Jadi yang masuk itu di sini guys. Kenapa? Jawabannya itu pembayaran sewa gedung, karena sewa gedung itu yang dipotong itu PPh pasal 2 ayat PPh pasal 4 ayat 2. Terus lanjut, pemerintah Kota Madya Tangsel memberikan hadiah undian sepeda senilai 8 juta pada acara peringatan hari jadi Kota Tangsel.
atas transaksi tersebut akan dikenai yang A. PPh pasal 4 ayat 2 10%, B. PPh pasal 4 ayat 2 20%, C. PPh pasal 4 ayat 25%, dan D. PPh pasal 4 ayat 2 0%. Jadi kalau hadiah undian itu dia kenanya 25% guys, berdasarkan pasal. Di sini kalian bisa lihat persewaan tanah dan atau bangunan itu 10%. Sama seperti yang tadi, kenapa yang tadi jawabannya itu sewa bangunan itu masuk, kenapa jawaban yang soal sebelumnya itu masuk tidak termasuk pasal 23 itu karena dia masuknya di sini. Kalau tanah atau bangunan itu 10%. Kalau pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu 0%, 1%, 2,5%. Kalau hadiah undian ini 25%. Terus nomor 19. Pajak penghasilan pasal 21 dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan diperoleh dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Jadi kalau pasal 21 ini yang kena pemotongan itu atas dari pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan. Kalau misalkan investasi, dan di sini ada investasi, ada honorarium, dan juga penghasilan pasif lainnya, itu tidak dipotong di pasal 21 karena pasal 21 ini biasanya kayak pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap. Terus soal ke-20, jumlah biaya jabatan yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto pegawai tetap tiap bulan adalah, kalau biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto dan maksimalnya itu 500.000 setiap bulannya. Kalau tahunannya itu 6 juta. Sekian untuk pembahasan pilihan ganda, dan kita akan melanjutkan ke esai selanjutnya. Selanjutnya. Baik, sekarang kita akan membahas soal uraian. Ada 5 soal dan bobotnya itu 30% dan satu soal itu 6% bobotnya. Soal yang pertama. Jelaskan perbedaan pajak dengan retribusi. Berikan masing-masing 5 contohnya. Nah, kalau misalkan pajak dan retribusi ini singkatnya itu, pajak itu tidak ada imbalan secara langsung, tapi imbalannya itu diberikan melalui kayak pembangunan ataupun yang lain, pembangunan fasilitas umum seperti tol atau transportasi umum dan lain sebagainya. Kalau retribusi ini ada imbalan langsung kayak berupa jasa atau izin tertentu yang dinikmati pembayar. Kalau pajak ini bersifat memaksa, sedangkan retribusi ini tidak ada unsur paksaan. Jadi kalau misalkan pajak tadi memaksa, retribusi ini kayak yang mau aja kayak. Namun retribusi ini bersifat ada keuntungan, ada timbal balik yang bisa diberikan ketika dibayarkan. Nah, kalau dasar hukumnya pajak ini dari undang-undang. Kalau misalkan dasar hukum dasarnya itu dari UUD 1945 pasal 23A. Kalau retribusinya dari Perda. Nah, selanjutnya contohnya itu kalau pajak itu ada PPh, PPN, PKB, dan kalau dari retribusi itu ada retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB. Pajak ini juga bisa kayak untuk UMKM dan lain sebagainya. Terus soal yang kedua, dalam kondisi seperti apakah wanita kawin wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri? Nah, ini pembahasannya. Wanita kawin wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri jika wanita tersebut belum memiliki NPWP sebelumnya dan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Kalau syarat subjektif dan syarat objektifnya itu, yang pertama itu hidup terpisah dengan suami berdasarkan keputusan hakim, dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta,
punya keinginan untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya. Jadi intinya wanita kawin ini dapat mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP itu ketika dia memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektif. Misalnya kerja. Nah, yang ketiga, jelaskan mengenai tarif-tarif pajak serta sebutkan contohnya. Tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional tarif yang presentasinya tetap meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajaknya. Berapapun jumlah objek pajak, presentasinya akan tetap sama. Contohnya itu kayak kalau tarif pajak proporsional itu kayak PPN karena tarifnya itu sama rata gitu. Dan kalau yang kedua itu ada tarif pajak tetap atau regresif. Tarif pajak yang selalu sama sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Nah, kayak ini BA Matra itu 10.000. Jadi kayak pajak tetap atau regresif ini meskipun mau bagaimanapun dia tuh nggak terpengaruhi. Kalau misalkan pajak proporsional kan besarannya tuh dipengaruhi, misalnya nih barang yang harganya 100.000 pajaknya akan berbeda dengan pajak dengan barang yang harganya 200.000. Misal yang barang 100.000 itu pajaknya tuh kalau misalkan kita pajak harga barangnya 100.000 pajaknya itu akan 11.000, tapi kalau misalkan harga barangnya itu 200.000 itu akan pajaknya itu akan sebesar 22.000. Nah, kalau misalkan pajak tetap ini tetap gitu, jadi kayak gak akan berubah, jadi sama di setiap barangnya. Nah, yang ketiga itu tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif ini terbagi menjadi tiga, yaitu tarif pajak progresif dan tetap dan juga degresif. Kalau pajak progresif ini kayak pajaknya PPh 21 kayak pegawai tetap dimulai dari 5%, 15%, 35% dan 50%. Kalau tetap itu persentasenya tetap itu kayak kenaikan persentasenya tetap, dan kalau degresif itu kenaikan persentasenya itu nurun. Terus ada tarif pajak degresif. Sistem tarif pajak yang menurun persentasenya seiring dengan meningkatnya penghasilan atau objek pajak. Terus ada tarif pajak ad valorem. Tarif pajak ad valorem ini adalah tarif dengan persentase khusus. Kalau ini khusus barang-barang yang tertentu saja yang kena. Terus tarif pajak spesifik ini hampir mirip dengan ad valorem ini. Terus yang keempat, jelaskan perbedaan antara keluarga sedara dan keluarga semenda dalam konteks PTKP dan berikan contohnya. Jadi, kalau untuk pengertiannya sendiri, keluarga sedara adalah keluarga yang memiliki hubungan darah langsung. Kalau semenda itu keluarga karena hubungan pernikahan. Jadi, kalau untuk contohnya sendiri, keluarga sedara itu kayak orang tua dan anak kandung. Dan kalau misalkan semenda itu kayak istri, istri mertua, dan juga anak tiri. Jadi, kalau misalkan seseorang itu nikahnya dengan orang yang sudah memiliki anak tirinya itu bisa terhitung PTKP. Dalam PTKP ini keluarga saudara boleh jadi tanggungan jika benar-benar ditanggung. Kalau misalkan keluarga semenda juga boleh kalau memang benar-benar ditanggung. Terus syaratnya itu kalau keluarga saudara itu harus terbukti tinggal serumah dan terbukti sebagai tanggungan sepenuhnya. Kalau misalkan keluarga semenda sama-sama harus benar-benar ditanggung sepenuhnya. Sama harus benar-benar ditanggung sepenuhnya. Jadi kayak kurang lebih perbedaannya di dalam syaratnya itu sama aja sebenarnya, kayak harus benar-benar ditanggung. Kalau dalam PTKP juga sama. Yang membedakan cuma di pengertian dan juga contohnya. Terus yang kelima, instansi pemerintah membayarkan sejumlah uang kepada wajib pajak. Sebutkan unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar instansi pemerintah tersebut dapat memotong PPh pasal 26. Yang pertama, penerima penghasilan adalah wajib pajak luar negeri, bukan subjek pajak dalam negeri, dan bisa
berupa orang pribadi asing dan badan usaha asing atau badan usaha tetap. Kedua, penghasilannya berasal dari Indonesia. 3. Termasuk objek PPh pasal 26. Kalian bisa baca sini ada kayak royalti, bunga, dividen, dan lain-lain. Tidak memiliki BUT di Indonesia. Belum ada pengecualian berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda P3B atau tax treaty. Terus ada instansi pemerintah bertindak sebagai pembayar atau pemotong. Jadi ini kayak menggunakan official ada yang tadi tuh yang kita bisa lihat di soal sebelumnya ini, kalau misalkan PPh 26 ini menggunakan official assessment system. Jadi dia menggunakan official assessment system mana sih ini tadi? Nah, jadi untuk PPh pasal 26 ini menggunakan official assessment system. Jadi yang bakal motongin itu pemerintah gitu, langsung gitu. Jadi mereka tinggal bayar. Terus kita masuk ke contoh kasus. Nah,